lain pun bisa. Oke, jadi materinya saya kemas dalam bentuk, dalam judul Presenting the Message with PowerPoint. Nah, teman-teman, mengawali mengawali sajian materi hari ini saya ingin coba tanya dulu ke teman-teman, mana sebetulnya yang lebih penting, presentasi atau presenter? Ada yang mau berpendapat presentasinya atau kemampuan presenternya atau si presenternya, mana yang lebih penting? Ada yang mau berpendapat? Kadang orang pikir bahwa presentasinya, lebih berperan dibandingkan dengan presenternya, tapi ada yang bilang sejelek apapun presentasinya, kalau presenternya bisa membawakan akan jadi bagus. Mana yang betul? Ada yang ingin berpendapat? Azahra, mangga. Baik Bapak, izin berpendapat, kalau menurut saya lebih penting presenternya Pak. Karena kalau misalnya presentasi itu kan media, sebetulnya media itu juga penting, namun lebih penting presenternya gitu loh Pak. Jadi media itu sebagai pendukung dari presentasi itu. Oke. Jadi tetap, ini pendapat pertama bahwa presenter itu lebih berperan ya dibandingkan dengan presentasi karena, eee, presentasi itu pendukung ya, pendukung penyajian pesan, yang menyampaikan pesannya tetap presenter. Ada lagi yang lain? Pendapat yang lain mangga, Baik, Fitria dulu, izin ya. ya, izin, saya juga, setuju ya sama pendapatnya Teh Dila gitu ya, lebih penting, presenter. Misalkan di sini, presentasinya gitu ya, medianya sudah bagus, tapi kalau presenternya tuh nggak bisa, nyampaiin informasinya juga akan buat apa gitu ya, Pak. Jadi kalau saya lebih penting presenter, Pak. Oke. Jadi peranan presenter menurut pendapat yang kedua dari Fitria adalah presenter tetap lebih penting karena peranannya akan lebih dominan dibandingkan dengan presentasi. Oke, tadi ada yang sudah mengangkat tangan siapa? Tiara, mangga. Ya Bapak, kalau menurut saya ya Pak, kalau untuk menarik perhatiannya terlebih dahulu mungkin dari presentasinya ya Pak. Kalau presentasi itu menarik, jadi kita sebagai mungkin yang mendengarkan atau yang memperhati itu jadi lebih tertarik gitu. Nah baru nanti tuh presenternya bagaimana untuk menyampaikan materinya. Jadi kalau menurut saya sama-sama penting gitu Pak. Presentasi mungkin lebih ke untuk menarik daya tarik yang mendengarkan gitu. Nah presenter untuk menyampaikan materinya seperti itu mungkin Bapak. Saya mendengar, nada deg-degan gitu ya karena pendapatnya berbeda dari yang lain mungkin. Tapi pendapatnya bagus, bahwa presentasi juga punya peranan untuk menarik perhatian. Jadi sebagus apapun presenter, kalau misalkan, ingin menarik perhatian audiens dengan presentasi yang menarik, yang relevan, yang punya added value, maka, bisa membuat, kegiatan presentasi begitu ya, kegiatan dalam aktivitas presentasinya kombinasi dari presenter dan presentasi jauh lebih baik. Terakhir dari Denisa tadi sudah mengacungkan tangan. Oh, iya, Pak. Kalau dari saya sebenarnya sama kayak Tiara ya, Pak, ya, sebenarnya tuh presentasi dan presenter itu sama-sama penting ya, tapi kalau menurut saya yang lebih dominan penting itu adalah presenternya. Di mana contoh misalkan nih presentasinya itu kayak mulai dari seperti yang Fadila, dan Fitria sampaikan medianya, yaitu ya contoh misalkan ada PowerPoint-nya. Contoh misalkan PowerPoint-nya itu sederhana, tapi presenternya menyampaikannya itu secara menarik, maka Mmm, jadi suasana yang ada di dalam ruangan tersebut itu ikut menarik, apa ya, bisa membangun, eee, apa ya, jadi kayak lebih suasananya tuh lebih bisa, membangun gitu loh, Pak. Walaupun nih, dalam, PPT-nya itu hanya sederhana yang ditampilkan, tapi presenternya itu semangat dan juga dapat, membangun motivasi pada kita semua. Jadi walaupun medianya itu sederhana yang digunakan, tapi, presenter yang menyampaikannya itu menarik, maka suasananya akan menjadi menarik, Pak. oke, ini luar biasa nih. Ini seperti menyimpulkan ya, jadi saya tidak perlu menyimpulkan karena sudah disimpulkan oleh Denisa.
dari apa yang tadi sudah disampaikan bahwa memang pada dasarnya dua-duanya punya peranan. Walaupun memang menurut Denisa ada kecenderungan ini presenter yang memegang kendali. Sebagus apapun presentasinya, sesederhana apapun presentasinya, sebiasa apapun presentasinya, kalau si presenternya semangat, si presenternya ekspresif, si presenternya bisa membawakan materi dengan, interaktif, dengan semangat, maka akan menjadi aktivitas presentasi yang bermakna begitu. Baik, teman-teman kita akan lihat dulu. Pertama kita mulai dari presentasi. Sebetulnya presentasi yang bagus itu seperti apa sih? Nah, kita akan coba versi saya ini ya lo ya. Jadi kalau teman-teman dapat versi yang lain ya mungkin akan sedikit berbeda atau mungkin banyak berbeda. Tapi ini versi saya ya. Presentasi yang baik tuh begini teman-teman. Yang pertama, presentasi yang baik tuh harus bisa dibaca. Nih tulisannya nanti ada yang nggak kebaca nih. Yang ini kebaca, mudah-mudahan terbaca. Jadi yang paling penting ketika teman-teman salah satu yang paling penting ketika teman-teman bikin presentasi ini, ingat betul-betul. Ketika teman-teman bikin presentasi, pastikan apa yang teman-teman sajikan itu terbaca oleh audiens. Nah, teman-teman kan sekarang presentasinya misalkan di Zoom. Kalau presentasinya luring, itu yang biasanya banyak yang menjadi masalah tuh ketika presentasinya luring. Kalau presentasinya daring tidak begitu masalah. Kenapa? Karena ketika presentasi daring itu di gadget kita, di gawai kita tuh bisa kita perbesar. Tapi ketika luring, disajikan menggunakan proyektor, itu menjadi sangat berbeda. Kenapa? Karena peserta tidak bisa nge-zoom ya, peserta tidak bisa nge-zoom. Jadi peserta melihat apa sajian yang terlihat di layar. Dan itu, apa namanya, menjadi perhatian si pembuat presentasi. Maka pertama yang saya rumuskan, presentasi yang baik adalah presentasi yang terbaca, readable, bisa terbaca. Maksudnya tidak hanya teksnya, tapi juga apa yang ingin disajikan itu bisa terbaca. Baik itu ilustrasinya, baik itu desainnya begitu ya, ornamennya dan lain sebagainya. Itu bisa terbaca. Tanpa harus ini kan ya, ilustrasinya menggunakan kaca pembesar gitu ya. Tidak harus sampai effort-nya sebesar itu untuk bisa membaca apa yang disampaikan. Yang kedua, teman-teman, pesannya tuh jelas. Nah, ini termasuk yang kurang terbaca. Di laptop saya sih kelihatan jelas ya, abu-abu, depannya putih, walaupun abu-abunya kurang gelap. Di teman-teman mungkin ada yang nggak kebaca. Ini kalau disajikan di apa namanya, di langsung ya, secara langsung ini juga tidak begitu kelihatan biasanya. Sama nanti yang background-nya warna kuning juga sama. Ada satu lagi yang background-nya warna kuning, tulisannya tetap warna putih. Jadi clear message, maksudnya apa clear message? Saya pernah kalau saya tidak salah pernah menyampaikan tentang apa yang disebut dengan clarity of message. Mengapa clarity of message itu penting, teman-teman? Pesannya itu harus jelas, jangan sampai dibuat ambigu apalagi berbelit-belit. Jadi kalau misalkan teman-teman bicara tentang contoh misalkan rumah yang bersih, maka sampaikan rumah yang bersih itu dengan kriteria yang jelas. Tidak tidak, menggunakan kalimat-kalimat yang kompleks, tidak menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang sulit untuk dipahami begitu. Eee, Contoh yang pernah saya sampaikan terkait dengan, penyusunan, langkah-langkah, Asur ya, dulu ketika menggunakan pohon, keluarganya Donald Bebek, itu pohon Donald Bebek yang pertama tuh kan sangat tidak jelas. Pesannya nggak jelas ketika masih hitam putih. Nah itu sangat tidak baik, itu contohnya, contoh yang tidak pesannya yang tidak jelas. Tapi ketika sudah diberi warna, sudah jauh lebih baik, sudah lebih terlihat, perbedaan antar karakter dan lain sebagainya. Maka pesannya harus jelas, jangan bikin ambigu, jangan dibikin terlalu kompleks, jangan dibikin ya kecuali memang kalau memang itu kompleks ya bagaimana, tapi tujuan kita adalah menyederhanakan pesan sehingga pesannya, menjadi jelas begitu ya, tidak tidak menjadi sulit untuk dicerna. Oke.
Berikutnya yang ketiga adalah, ini yang kata saya tadi yang background-nya kuning, eye friendly. Nah, ini ternyata tidak eye friendly nih yang kuning ini. Di laptop saya alhamdulillah ini eye friendly atau eye catching? Ubah dulu deh ini supaya tidak menjadi polemik di kemudian hari nih, yang warna ini nih terutama nih. Nah, itulah nggak apa-apa, jangan. Jangan. Nah, yang ini much better. Oke, it's no problem. Oke, yang penting terlihat, menjadi lebih terlihat ya. Ini jadi masalah karena tidak tidak terlihat. Eye friendly atau eye catching. Kenapa eye friendly atau eye catching ini? Karena mata itu ketika kita nyaman melihat suatu presentasi, kita akan tahan lebih lama, teman-teman. Kalau kita tidak nyaman dengan presentasinya, kita akan lebih mudah terdistract dan justru menjadi tidak ingin untuk terlalu lama melihat apa yang disajikan. Maka eye friendly atau eye catching ini sebetulnya dua hal yang berbeda, tetapi dalam satu konteks yang sama. Yang pertama eye catching itu untuk menarik perhatian, eye friendly itu setelah ditarik perhatiannya kita tuh nyaman ngelihatnya, gitu ya. Jadi jangan cuma bisa PDKT tapi kemudian nggak bisa bikin nyaman gitu ya. Ini kriteria bagaimana suatu presentasi yang bagus. Jadi kalau sudah bisa menarik perhatian maka harus bisa bikin nyaman. Yang terakhir tadi sudah terlihat adalah atraktif atau interesting. Atraktif itu artinya ya eh indah begitu ya, ada unsur keindahan, ada unsur apa namanya, nggak polos-polos amat. Nah, gitu ya. Jadi sehingga apa yang disampaikan bisa terlihat elegan sesuai dengan apa yang ingin kita munculkan. Kalau kita ingin munculkan elegan ya elegan, kalau kita ingin memunculkan nuansa lucu atau nuansa imut atau nuansa ceria atau nuansa apa, itu bisa terlihat. Nah, atraktif atau interesting ini juga untuk mendukung tapi tetap ya atraktif interesting ini hanya salah satu. Jadi jangan sampai teman-teman mendahulukan make up-nya dari suatu presentasi, tapi lupa yang lain. Bahwa yang di atas itu sebetulnya juga tidak kalah penting. Readable dan clear message, gitu ya. Dan atraktif dan eye friendly atau eye catching ini juga sangat berhubungan. Bagaimana kita membuat sesuatu yang atraktif dan kemudian bisa menjadikan sajian presentasinya menjadi menarik. Kita lanjutkan. Lalu bagaimana dengan presenter? Seperti apa sih presenter yang baik? Nah, presenter yang baik, versi saya juga loh ya ini ya, versi saya juga. Presenter yang baik teman-teman, yang pertama looking good looking. Looking good looking itu apa sih? Looking good itu apa? Looking good teman-teman ada yang tahu looking good artinya apa? Enak dipandang, Pak. Iya, looking good itu terlihat bagus ya. Looking good, like I should. Itu lagunya memang begitu ya. Itu feeling good. Looking good itu terlihat bagus. Sehingga seorang presenter ya sebaiknya memperlihatkan bahwa dia ada effort untuk terlihat bagus. Untuk terlihat proper ya. Sebetulnya bukan terlihat bagus, tapi terlihat proper sehingga bagus kelihatannya begitu. Jadi, "Pak, apakah harus dandan?" Oh ya, tidak harus dandan juga, tetapi selayaknya saja. Selayaknya saja. Kita harus lihat audiens kita siapa. Jadi kalau misalkan presentasi kemudian pakai daster begitu, walaupun daring kan tidak layak. Pun demikian misalkan laki-laki ya, kalau laki-laki presentasi pakai, kaos dalam doang begitu, itu juga sangat tidak layak. Yang selanjutnya adalah looking good dan good looking. Jadi kalau yang punya kelebihan good looking ya ini juga bagian dari, bagian dari bagaimana kita menjadi seorang presenter yang baik. Itu kenapa, newscaster, presenter rata-rata good looking.
sebagian besar good looking atau sebetulnya ya minimalnya looking good. Maka ini adalah suatu kombinasi kalau dua-duanya bisa ya sangat bagus. Looking good atau good looking. Ini juga sangat baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah interaktif. Ya mencoba interaktif. Interaktif itu tidak selfish, bahwa presenter itu kita harus ingat, kita itu ada audiens. Jadi sekali-kali harus kita tanya, harus kita sapa, minimalnya dengan sapaan. Jadi jangan selfish tuh jangan self oriented, bahwa kita meninggikan diri sendiri tanpa kita, mengingat bahwa ada audiens. Jadi teman-teman, nah minimal panggil lah teman-teman, kemudian, syukur-syukur bisa interaktif yang dalam artian engaging ya, engaging dengan, audiens begitu, interaktif. Jadi harus mengajak pesertanya. Berikutnya ada nice personality. Jangan memperlihatkan ini kenapa ilustrasinya, customer service, ada yang tahu teman-teman? Kenapa nice personality atau attitude itu saya bikin ilustrasinya adalah customer service yang pakai telepon jawab, Pak. Bisa menerka? Ada yang pernah ditelepon sama customer service-nya, operator telepon? Telkomsel misalkan atau Tri, pernah nggak? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Gimana sih biasanya? Syahrul? Ramah-ramah, Pak. Ramah-ramah, betul. Ramah. Iya, memang itu salah satu requirement-nya jadi customer service. Jadi teman-teman yang kalau bicaranya ketus atau bicaranya datar atau bicaranya kelihatan kayak orang marah-marah, itu nggak cocok jadi customer service. Kenapa? Karena customer service itu harus ramah. "Selamat pagi Bapak, ada yang bisa dibantu eee, dengan saya Ridwan di sini. Kalau memang ada yang bisa kami bantu, kami persilakan. Ada lagi yang bisa kami bantu, Pak?" Kurang lebih kan begitu bahasa-bahasanya. Terima kasih, mohon maaf Bapak dapat menunggu, kami akan mencari informasi yang, untuk membantu Bapak. Sebentar. Baik, jadi nice personality, nice attitude, ingat sopan santun begitulah ya, ketika sedang presentasi, terutama pada saat luring ya. Kalau saat daring juga ya tentu harus diingat juga. Tapi maksudnya kalau saat, kalau saat daring kita ditinggal audiens itu rasanya nggak terlalu sakit hati. Tapi kalau misalkan saat touring kemudian audiens kita meninggalkan kita, itu lebih lebih pedih begitu. Nice personality. Teman-teman juga bisa menerapkan ini pada saat nanti teman-teman presentasi di kelas atau pada saat sidang. Pada saat sidang, jadi harus looking good, harus good looking, harus interaktif, memperlihatkan personality yang nice atau attitude yang baik. Dan yang terakhir, juga teman-teman diharapkan bisa memperlihatkan extensive knowledge. Ini termasuk yang paling jarang saya temukan dari presentasi, mahasiswa. Apa yang dimaksud extensive knowledge? Artinya apa yang disajikan itu hanya cue kecil. Jadi kalau teman-teman punya presentasi, pertama jangan dibaca. Kenapa jangan dibaca? Karena itu artinya teman-teman, eee, pengetahuannya tidak lebih banyak dari apa yang dipresentasikan. Extensive knowledge ini diperlukan untuk meyakinkan audiens bahwa teman-teman tuh memang menguasai materi yang dipresentasikan. Menguasai materi yang dipresentasikan dan itu sangat penting.
Itu kenapa, jangan baca gitu pada saat ini kan presentasinya kan cuma sedikit tuh saya, tapi kan ngomongnya banyak. Nah gitulah, itu contohnya ya, itu contohnya. Presentasinya sedikit tapi yang diomongkan banyak. Tapi tetap pasti relate ya, jangan sampai apa yang diomongkan malah tidak terlalu relate. Jadi ini penting sekali. Makanya teman-teman ketika nanti teman-teman bikin skripsi misalkan dan kemudian sidang presentasi, harus teman-teman pastikan bahwa pengetahuan teman-teman tuh lebih banyak dari skripsi yang teman-teman tulis. Harus lebih banyak dari presentasi yang teman-teman presentasikan. Jadi jangan sampai merujuk, "Aduh Pak, mohon maaf tidak ada di presentasinya." Iya berarti presentasinya itu lebih pinter daripada teman-teman. Nah jangan sampai terjadi seperti itu. Maka presenter yang baik itu harus memperlihatkan bahwa dia tuh extensive knowledge-nya tuh ada. Extensive itu tambahan, pengetahuannya tuh lebih luas lah begitu ya, dari apa yang disajikan. Nah, itu penting betul. Jadi kalau tadi kata teman-teman, presenter tuh lebih penting ya, salah satunya ini, karena effort yang dilakukan oleh presenter juga bisa jadi lebih banyak. Selain juga harus dandan, harus bisa interaksi dengan audiens, walaupun lagi kesal tetap harus memunculkan personality yang baik, walaupun lagi misalkan lagi di rumah lagi marahan, sama pacar lagi gep-gepan begitu, sama teman-teman lagi nggak jauhin begitu, itu tetap personality kita ketika presentasi itu harus baik. Kebayang kan presenter gosip, presenter berita, kita kan nggak tahu di rumahnya dia sedang ada masalah apa, mungkin orang tuanya sedang dirawat, mungkin anaknya juga sedang sakit, mungkin sedang ada konflik dengan tetangga begitu, dan lain-lain. Tapi di depan kamera, di depan audiensnya mereka harus memperlihatkan personality yang baik dan juga extensive knowledge. Kenapa teman-teman boleh sebutkan siapapun itu pe pe namanya yang punya podcast gitu ya, eee, podcast siapapun yang bagus-bagus di channel YouTube itu selalu punya extensive knowledge. Podcast yang bagus tuh, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, Helmi Yahya, termasuk juga, siapa namanya, Deddy Corbuzier. Tapi Deddy Corbuzier ini contohnya, Deddy Corbuzier itu dia bikin mekanisme extensive knowledge. Contohnya apa ya, ketika dia butuh informasi tambahan dia memanfaatkan layar yang ada di depan. "Coba dong cari dong." Nah, timnya kan memperlihatkan informasi tambahan. Tapi jangan salah, dia baca dulu sebelumnya. Sebelumnya baca dulu. Jadi dia punya itu yang penting. Itu juga penting. Oke, selanjutnya teman-teman, saya coba kasih tips, dan beberapa trik bagaimana untuk membuat presentasi yang bagus. Yang pertama perhatikan information quantity. Ketika teman-teman bikin presentasi itu, jangan semuanya ingin dimasukkan ke dalam slide, jangan ingin semuanya dimasukkan dalam sajian presentasi. Mengapa demikian? Pertama information load-nya nanti bisa jadi terlalu banyak, yang kedua juga bisa jadi nanti, berdampak pada extension knowledge, sampai ke extension knowledge dampaknya. Jadi semakin sedikit sebetulnya, bukan semakin sedikit ya, semakin tidak terlalu banyak itu akan sangat bagus. Contohnya ini, kalau dengan menggunakan jenis huruf Times New Roman atau Calibri, itu sekitar 30 kata dalam satu slide itu sudah sangat baik. Udah sangat baik. Kalau lebih dari ini masih boleh asalkan, disajikan dengan sangat layak begitu. Dengan ukuran hurufnya juga tentu itu juga diperhatikan nanti. Jadi, information quantity dalam suatu slide itu harus diperhatikan dalam suatu sajian. "Pak, kalau menyajikannya dalam bentuk infografis yang kompleks itu seperti apa?" Ya silahkan saja asalkan teman-teman tahu sajiannya tuh bagian mana dulu. Karena satu infografis yang kompleks tuh nggak harus untuk dibaca sekaligus, ada urutannya, bacanya tuh dari mana ke mana, ada sequence-nya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua readability. Nah, kalau Times New Roman tadi saya bilang Times New Roman itu kira-kira sekitar 20 ukurannya. Mana yang 20? Teman-teman bisa tunjuk nggak di antara ini mana yang ukurannya 20?
Baris 1, baris kedua, baris ketiga, atau baris keempat? Yang mana yang ukurannya Ketiga, Pak. 20? Baris ketiga bagian mana? Yang ketiga. Yang ketiga ini. Ini ukuran 20. Ya, kalau teman-teman menganggap ini ukuran 20 di layar teman-teman mungkin ya. Tapi ya kelihatan dari proporsi antara ini dengan layarnya. Ukuran 20 tuh yang ini nih. Ini 20, ini 20, ini 20. Yang miring ini 20. Jadi ini sama nih, tiga ini nih sama 20. Yang ini sudah lebih dari 20. Yang tiga ini sudah lebih dari 20. Nah, jadi itu penting. Kenapa? Supaya masih kalau teks itu masih tetap bisa kebaca. Nah, ingat prinsipnya adalah readable. Jadi sebetulnya mau berapapun tergantung jenis hurufnya, yang penting terbaca pada saat dipresentasikan. Jadi jangan berdasar di laptop saya mah kelihatan. Nah, itu dia tadi kan kesalahan yang saya lakukan. Di laptop saya mah kelihatan, tapi pada saat dipresentasikan secara luring, oh itu nggak kelihatan. Itu ternyata nggak kelihatan. Berikutnya relevant illustration. Relevant illustration. Coba saya tanya ke teman-teman. Untuk ilustrasi yang pertama yang ini, kira-kira untuk menyajikan pesan apa ya? Cocok digunakan pada saat menyajikan pesan tentang apa? Kalau saya pakai ilustrasi yang ini. Ada? Ini kan gambarnya orang sedang tidur di atas handphone. Kira-kira kalau saya pakai ilustrasi ini relevannya pada saat menyampaikan pesan tentang apa? Halo? Dampak dari teknologi. Ini Pak, jadi seharian. Oh, bukan teman-teman yang lama ya, saya ini yang kendala jaringannya. Oke, coba tadi Anissa dulu, saya minta Anissa. Ini menurut saya ya Pak. Jadi menurut saya di ilustrasi yang pertama yang tidur itu tuh, ini Pak, jadi seharian sampai tidur pun kita tuh memikirkan handphone gitu Pak. Media sosial seperti itu Pak. Oke, betul. Jadi gadget itu sangat lekat sekali sampai tidur pun seolah-olah di atas eh, handphone begitu ya, di atas gawai. Coba Zahira, Dila, untuk ilustrasi yang kedua kira-kira cocoknya untuk disampaikan untuk sajian apa ya relevannya? Maaf Bapak, sebelumnya suara saya terdengar jelas tidak? Soalnya tadi sempat terputus. Jelas, Oke, suara saya untuk mungkin yang terputus. ilustrasi yang kedua ini tentang manajemen waktu kali ya Pak untuk penggunaan media sosial, karena di sini terlihat seperti logo Facebook ya Pak, dan waktu. Mungkin seperti itu. Jadi keduanya itu tentang dampak dari teknologi. Oke, jadi kalau yang kedua nih untuk menyampaikan dampak negatif dari sosial media, bahwa sosial ini Instagram, dan alhamdulillah masih posisinya saya masih kalah, walaupun di beberapa kesempatan saya bisa menang lah. Nggak lupa waktu, kalau udah scroll tuh scroll terus gitu ya. Oke, tapi memang ini relevan ilustrasi yang relevan ini kadang menjadi isu. Teman-teman saking sukanya misalkan dengan satu karakter dimunculkan terus. Misalkan teman-teman misalkan yang perempuan lagi suka sama BTS, sorry BTS bukan BTS, BTS. Lagi senang sama BTS misalkan, sampai di perkenalannya misalkan pakai gambar BTS. Di ucapan terima kasihnya pakai BTS. Padahal BTS tidak ada urusannya dengan sajian misalkan, kecuali diposisikan sebagai personifikasi misalkan ya, bahwa seolah-olah orang-orang BTS ini sedang menyajikan presentasi. Tapi kadang-kadang suka ada tuh
dulu tuh saya sempat ngelihat misalkan ada yang pakai animasi kupu-kupu, ada yang pakai animasi kupu-kupu terbang gitu, ada yang pakai Dragon Ball sedang Kamehameha. Itu hanya untuk ornamen saja sebetulnya, tidak ada relevansinya. Ini juga sedikit bermasalah. Dan itu tidak seharusnya demikian gitu. Oke, jadi yang kedua adalah yang ketiga adalah relevant illustration. Yang keempat, yang berikutnya adalah appropriate color scheme. Teman-teman sebagai penyusun presentasi yang baik harus paham tentang kombinasi warna. Harus paham tentang kombinasi warna. Tadi tuh yang 4 kotak itu yang baru saya rubah ya. Nah, itu sebetulnya warnanya sudah tidak satu skema itu. Dan itu seharusnya dihindari. Yang mana Pak? Yang ini nih. Nah, ini udah nggak satu skema nih. Sudah tidak satu skema. Tapi tadi yang penting kelihatan aja dulu kalau tadi. Tapi sebaiknya diambil dari satu skema. Kenapa satu skema? Ini akan memperlihatkan ya tadi ya appropriate. Kebayang nggak kalau misalkan ada orang lipstiknya warna merah tapi kemudian blush onnya warna biru. Nih ibu-ibu nih. Menor banget. Gitu. Kemudian apa namanya? Ini teh alisnya dikasih warna coklat misalkan. Kemudian rambutnya warna pink. Rambutnya warna oranye misalkan. Oranye cerah lagi. Padahal bibirnya dipulas pakai lipstik yang warna merah marun misalkan. Enggak nyambung. Enggak satu skema begitu. Dan itu sangat mungkin terjadi. Nah, di presentasi kita juga sangat mungkin terjadi. Ini contoh misalkan ya. Yang baris ini saya mengenalnya dengan candy bar. Pola warna yang seperti ini. Pola warna yang seperti ini. Jadi ini hijaunya segini, birunya segini, merahnya segini. Ini ada pink, ada orange-nya kan beda antara orange yang ini dengan orange yang ini kan lain. Ini kuning yang ini dengan kuning yang ini kan tidak sama. Jadi ini seingat saya namanya candy bar. Kemudian yang tengah ini namanya shabby chic, shabby. Nah, gitu ya. Ini merahnya cuma sampai segini begitu. Ada mungkin yang lebih merah lagi dari ini. Ini pinknya, ini warna birunya, ini warna hijaunya. Itu satu color scheme, satu skema warna. Nah, yang ini kalau tidak salah vintage ya. Ini untuk vintage. Jadi hitamnya juga beda ini, tidak hitam pekat tapi ada dekat ke biru tua. Ini merahnya dekat ke agak muda ya, merahnya tidak merah pekat begitu. Orange, kuning muda dan seterusnya. Dan masih banyak lagi color scheme yang lain. Nah, teman-teman memahami color scheme itu akan sangat membantu kita untuk membuat presentasi yang baik. Lalu selanjutnya, bagaimana untuk menjadi seorang presenter yang baik? Ini beberapa tips and triknya. Yang pertama, jangan lupa untuk introducing yourself, self presentation, introducing yourself, dan juga memperhatikan appearance. Kenapa memperhatikan appearance? Karena orang itu diakui ataupun tidak ya memang dinilai berdasarkan appearance-nya. Kesan pertama begitu menggoda itu memang betul. Pernah dengar kan kata-kata itu? Pesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Itu memang sangat betul. Jadi self presentation bagi seorang presenter itu sangat penting. Jadi kalau teman-teman sidang tapi pakai baju yang biasa aja yang enggak, ia tidak membuat self presentation. Ketika teman-teman mau melakukan perjanjian kerjasama misalkan, tapi kemudian menggunakan baju yang biasa-biasa saja, rambutnya acak-acakan gitu,
Maka kemudian itu teman-teman mempresentasikan diri sebagai orang yang seperti itu, orang yang tidak tidak prepare begitu ya, dan lain-lain. Dan jangan lupa perkenalkan diri. Selamat pagi, assalamualaikum, perkenalkan saya Ridwan, saya akan menyajikan materi mengenai ini. Eh, Bahkan beberapa beberapa tokoh terkenal sekalipun ketika dalam presentasinya tetap memperkenalkan diri sendiri, walaupun dia yakin semua orang di ruangan itu, semua orang yang menyaksikan itu mengenal dia, tapi tetap dia memperkenalkan dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, eye contact. Nah, perbedaan antara gambar yang pertama dengan gambar yang kedua adalah pada eye contact. Salah satunya ini ilustrasi ya. Jadi yang pertama ini si presenter ini ada eye contact sama audiens, sehingga audiens merasa diajak untuk berkomunikasi, diajak berinteraksi. Interaksi yang pertama tuh dari eye contact. Makanya apa namanya, tatapan mata tuh sangat luar biasa. Teman-teman banyak di sajian televisi, di film itu yang ceritanya dimulai dari saling tatap-tatapan mata tidak sengaja. Karena memang eye contact itu penting. Maka presentasi itu jangan seperti ini, teman-teman. Jangan melihat fokus ke presentasinya saja. Padahal di sini ada audiens dan audiens kita itu kan human dan human itu ya harus diajak untuk interaksi. Salah satu interaksi paling dasar adalah eye contact. Jadi jangan lupa. Jangan teman-teman, makanya saya paling nggak suka nih ketika ada presentasi luring, kemudian presenternya itu siapapun itu, kebanyakan sih mahasiswa, itu lihat ke gadget saja, tidak lihat ke audiens. Audiens itu seolah-olah tidak diajak bicara. Jadi dia tuh seolah membacakan apa yang ada di gawainya, entah untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Padahal kalau mau membacakan, ya saya yakin audiensnya juga seharusnya sudah bisa membaca. Jadi eye contact itu penting ya teman-teman ya, eye contact. Makanya dalam pertemuan daring pun sebagian dosen, sebagian pengajar ada yang strike bahwa harus membuka kamera, hanya harus on gitu ya. Baik, berikutnya. Ini yang jangan lupa, terutama pada saat luring. Suaranya harus loud and clear. Loud itu artinya terdengar, clear itu ya tidak ada gangguan. Maka semakin loud dan clear, semakin possibility message-nya terdeliver, tersampaikan, itu menjadi semakin tinggi. Kenapa loud? Saya alhamdulillah diberikan rezeki punya suara yang besar ya, gordes kata orang-orang tuh gordes. Ada yang tahu gordes? Apa singkatan gordes? Gorowok desa. Jadi gorowok desa, sekali ngagorowok sadesa kadangu gitu ya. Nah itu alhamdulillah karena saya dulu salah satu yang membentuknya ya waktu teater ya, latihan vokal. Sambil teriak-teriak. Sehingga suara saya menjadi besar ya. Karena kan kalau teater nggak pakai mic kan ya. Tapi saat seisi teater harus harus bisa mendengar. Nah itu luar biasa. Jadi loud. Jadi teman-teman harus terdengar. Bukan cuma sekedar terdengar, tapi apa yang teman-teman sampaikan tuh harus clear. Makanya bisa jadi jangan terlalu cepat. Kalau teman-teman bicaranya terlalu cepat, maka tidak menjadi clear. Atau teman-teman pastikan tidak ada noise. Pastikan tidak ada noise. Maka harus terdengar loud and clear. Jadi harus loud and clear. Yang berikutnya adalah gestur. Gestur dari seorang presenter itu ya harus bisa meyakinkan. Coba kebayang nih kalau kalau presentasi daring nih ya, kalau presentasi daring nih, kemudian saya presentasinya misalkan kayak gini nih teman-teman, misalkan. Misalkan gitu. Oke, jadi ya itu tuh, nih gambar yang ini nih, kan gak enakan sekali. Ini bagian dari gestur. Kemudian saya garuk-garuk begini, hmm, tangannya misalkan begini. Ini bagian dari
dari gestur. Jadi gestur kita ketika sedang presentasi ya harus memperlihatkan meyakinkan gitu ya. Jadi tetap harus mengapresiasi apa yang ada audiens dan lain sebagainya. Gesturnya. Kalau sedang luring, ini jauh lebih kelihatan lagi. Jauh lebih kelihatan lagi. Kenapa demikian? Jadi tidak nyender gitu ya. Kalau lagi presentasi di luring tuh nggak nyender ke tembok. Kemudian tidak terlalu banyak tidak begini, tapi tangannya upayakan terbuka. Itu open position, tidak menyilangkan kaki. Ini contoh yang ada di gambar ya. Tidak menyilangkan kaki. Tangan terbuka tuh artinya kita open. Kita akan sangat menerima terbuka pada masukan-masukan yang mungkin diberikan oleh audiens. Jadi gestur. Jangan memperlihatkan gestur yang tertutup, ketus begitu ya, dan lain-lain. Dan terhubung. Jadi kalau tadi ada eye contact, itu untuk memberikan kesan bahwa kita. Jadi jangan dibiarkan presentasi itu sendirian. Harus ada yang ditunjuk-tunjuk juga. Harus ada yang ditunjuk-tunjuk juga. Jadi itu bagian dari kita terhubung dengan presentasi. Jadi kita nih tim nih, dengan presentasi itu satu tim. Presenter dengan presentasi itu satu tim. Bukan sendiri-sendiri, bukan saingan. Jadi bukan bagus-bagusan. Oh, saya nggak mau disaingi sama presentasi saya. Nggak ada. Nyetrum. jadi kita tuh satu kesatuan. Kita tuh satu tim dengan presentasi. Sehingga kita harus connect dengan presentasi kita. Harus terhubung. Jangan sampai lupa. Gitu ya. Berikutnya, teman-teman, harus sebagai seorang presenter jangan lupa ada interaksi dan entusiasme. Memperlihatkan interaksi. Jadi harus ada interaksi lah dengan audiens. Dan jangan lupa antusias. Kalau kita sebagai presenternya saja udah nggak semangat, udah nggak antusias, bukan dalam konteks semangat ya, tapi antusias. Antusias tuh artinya kita tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Jadi kalau teman-teman saya nih dulu nih sebelum apa ya istilahnya, sebelum hijrah lah, dengan metode pembelajaran yang mewajibkan semua mahasiswa presentasi bagi kelompok presentasi begitu. Dan dulu pernah juga saya metode strategi pembelajarannya seperti itu. Jadi saya punya 11 topik nih, yuk kita bagi menjadi 10. Saya topik pertama 10 sisanya nanti dibagi sama teman-teman. Nah, teman-teman nanti presentasi masing-masing kelompok begitu. Nah, nanti si kelompok itu presentasi, tapi presentasinya tuh ada yang nggak antusias karena mungkin nggak tertarik dengan materi yang disampaikan. Kadang begitu nggak sih? Masih ada nggak yang kayak begitu? Hah? Masih ada? Wah, ini kalau nggak ada yang jawab. Ada Pak, Saudara kemarin. Ada. Masih ada ya? Masih ada mahasiswa yang kayak begitu ya? Mudah-mudahan dosen yang seperti itu mah udah nggak ada. Kalau mahasiswa mah ketika disuruh presentasi, ya bukannya nggak boleh, memang sangat baik. Presentasi teman-teman mempresentasikan tuh sangat baik. Melatih teman-teman untuk, ya itu tadi, untuk menjadi seorang presenter yang baik ya teman-teman harus mempresentasikan di depan live audience maupun yang tidak live audience. Yang live audience tuh ya di depan kelas gitu. Baik di Zoom maupun di ruangan kelas. Tapi itu sangat 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 membantu untuk melatih teman-teman menjaga interaksi, membuat antusias, menumbuhkan antusiasme. Jadi walaupun teman-teman pas kebagian topik presentasi yang tidak menarik, menurut teman-teman tetap teman-teman harus mencoba seolah-olah itu tuh menarik begitu sehingga teman-teman tuh lakukan dengan antusias. Wah, kopi itu emang keren, kopi itu banyak banget. Padahal saya nggak suka kopi. Atau misalkan nih K-drama itu adalah suatu
sangat luar biasa sekali. Pokoknya luar biasa, keren 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 keren. Padahal saya nonton K-drama juga hampir nggak udah bisa dihitung dengan jari mungkin, judul K-drama yang saya tonton, baik yang series maupun yang sekali hatam. Itu iya, kalau memang itu bagian kita mempresentasikan, kita presentasikan dengan antusiasme. Jadi harus ada antusiasme. Kelihatan kan ini di ilustrasi yang saya contohkan nih, si bapak-bapak ini nih, kelihatan antusias sekali. Antusias sekali. Jadi ada rasa memiliki apa yang dipresentasikan. Baik, selanjutnya. Jangan menyiksa audiens. Jangan menyiksa audiens. Jadi sebagai sebagai presenter mudah-mudahan kita tidak membuat audiens kita menjadi seperti yang diilustrasikan ini. Mudah-mudahan, mudah-mudahan. Ingat betul lah, ingat tanda-tandanya. Teman-teman bisa lihat tanda-tandanya. Kalau di Zoom itu misalkan, kalau di ini ya, kalau di live ya, di pertemuan tatap luring ya, biasanya sudah ada yang mulai kedipan matanya, frekuensinya semakin cepat. Kemudian ada yang mulai kelihatan linglung, bingung, seperti kehilangan identitas gitu ya, nyari-nyari sesuatu yang sebetulnya di depannya. Atau bahkan sudah mulai ada yang menguap dan lain-lain. Itu perhatikan. Kalau di Zoom biasanya nih ya, kalau diajak interaksi sudah agak mulai sulit, sudah mulai canggung gitu ya antara audiens dengan pematerinya, itu sudah tanda-tanda bahwa kita harus segera menyelesaikan presentasi. Nah, begitu presentasinya juga sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Terbayang nggak kesimpulannya apa? Fitri ya? Izin bertanya, Pak. Boleh. Nah, Pak kan tadi Bapak tuh bilang ya, kalau untuk menjadi presenter yang baik tuh suara kita tuh harus dapat terdengar. Nah, Yap. biasanya ketika kita tampil di depan banyak orang, kita tuh suka gugup ya, Pak. Nah, Suka apa? biasanya gara-gara gugup. Oh, Suka jadi gugup. Biasanya kalau kita gugup tuh suara kita tuh menjadi kecil gitu ya, Pak. Nah, bagaimana sih tips gitu ya agar kita tuh tidak gugup pada saat sedang menjadi presenter, Pak? oke. Setiap orang mungkin punya caranya sendiri, tapi saya nggak tahu tuh Fitri dapat teori dari mana kalau lagi gugup suaranya tiba-tiba jadi kecil. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu itu dapat dari mana pendapat itu. Saya sendiri alhamdulillah belum pernah merasakan ketika gugup suaranya mengecil. Tiba-tiba jadi nggak ada karena gugup jadi nggak ada suaranya. Nggak. Jadi kalau saya supaya tidak gugup ya, kalau ini konteksnya konteks gugup, bahwa kita tuh ya memang sebelum mulai presentasi kita harus tanamkan dulu bahwa kita tuh harus confident. Jadi gugup tuh kan awalnya confident, kita harus mempercayai diri kita sendiri. Kalau di film Three Idiot itu kan dengan cara itu ya, self apa istilahnya itu self persuasion ya. All is well, all is well, all is well. Semuanya akan baik-baik saja. Ya lakukan semacam itu sebelum kita mulai presentasi. Kita pastikan bahwa kita yakin, kita percaya diri, percaya sama diri sendiri bahwa kita tuh bisa dan yakin lah tidak akan ada masalah apapun selama dan kalaupun ada masalah pasti bisa terselesaikan gitu aja. Maka percaya diri, gugup itu luar biasa. Semua orang mesti pernah merasakan gugup gitu. Tapi ya caranya akan berbeda-beda. Ada orang yang untuk supaya tidak gugup tuh dia harus pegang sesuatu. Dulu saya kalau mengajarnya luring, teman-teman kan belum pernah ya ketemu saya secara luring di kelas. Ya saya pakai pegang spidol. Spidol teman-teman di ruangan kelas. Walaupun nggak dipakai sama sekali. Atau cuma dipakai satu kata begitu nulis di papan tulis. Itu menyenangkan sekali pegang. Dan teman-teman silahkan cari mekanisme yang bisa membuat teman-teman tidak menjadi gugup. Apakah teman-teman sebelum presentasi stretching dulu? Apakah teman-teman baca dulu? Tapi biasanya kalau baca presentasinya malah makin gugup. Biasanya ya.
Makanya kalau saran saya ke yang mau presentasi sidang, jangan baca skripsinya, udah fokus ke PPT aja. Karena semakin kita baca skripsi biasanya semakin ketemu kesalahannya. Kalau yang ngerti ya, kalau yang ngerti dengan skripsinya. Ada soalnya yang nggak ngerti sama sekali dengan skripsinya, dibaca berulang-ulang juga tetap aja nggak ngerti kesalahannya ada di mana. Begitu, Fitri ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ingo, jangan banyak-banyak nih. Saya ada janji nih jam 11. Iya Pak, mohon maaf Pak, saya izin bertanya Ya, terkait dengan apa yang Bapak tanyakan di awal pembelajaran begitu, mengenai mana yang lebih baik dari presentasi atau presenter gitu. Mengenai presentasi dan presenter ini, apakah ada presentasi yang Bapak maksud gitu ya, adalah sebuah kata benda seperti PowerPoint atau media gitu, atau presentasi ini ya diartikan betul. sebagai sebuah kegiatan begitu Pak? Itu pertanyaan. Ya, presentasi yang saya maksud adalah presentasi kata benda dalam bentuk media, bukan aktivitas. Tadi kan saya bilang kalau dalam konteks aktivitas ada ininya apa namanya, ada tambahannya aktivitas. Gitu kok. Yang saya maksud di awal ini, Ah ya, baik, nah iya, ini Pak. presentasi dalam konteks medianya. Dalam konteks medianya dan presenter itu sebagai subjeknya. Itu kenapa saya bilang tadi di akhir bahwa presenter dan presentasi itu adalah dan media presentasinya adalah partner. Jadi jangan sampai presenter merasa disaingi oleh presentasi. Oh, presentasinya kebagusan nih, misalkan gitu. Gitu kok. Apa yang Oke. ditanyakan itu? Artinya sedangkan kalau presentasi diartikan sebagai sebuah aktivitas atau kegiatan, di situ mencakup presenter juga ya Pak. Artinya maksudnya presentasi Betul. yang itu juga harus presenternya juga bagus gitu Pak. Tapi kalau sebuah kata benda artinya itu dua hal yang berbeda begitu Pak. Yep, Oke, terima that's kasih Pak. correct. Oke. Jadi memang betul. Keduanya kan harus berkolaborasi. Tadi sudah disimpulkan sangat baik oleh Denisa di awal bahwa ya kedua-duanya penting. Walaupun presenter kata Denisa tadi juga kalau saya tidak salah harus harus jangan lupa bahwa presenter yang harus in charge, harus yang pegang kontrol. Karena bagaimanapun ya yang hidup yang presenter gitu ya, media presentasinya ya dia dihidupkan oleh presenter gitu. Walaupun ya media presentasi yang bagus tentu akan sangat memudahkan, akan sangat bisa menarik perhatian dari audiens dan itu akan menjadi sangat membantu proses presentasi atau kegiatan presentasi menjadi lebih eee, menyenangkan. Oke, saya pikir itu teman-teman. Eee, Tugas pertemuan kali ini adalah teman-teman masing-masing harus membuat presentasi. Membuat presentasi menggunakan PowerPoint atau Canva boleh, yang penting formatnya PPT atau PPTX. Ini catat betul, ini direkam ya. Jadi harus membuat media presentasi. Teman-teman kan udah pada punya kelompok kan? Sudah, Pak. Sudah, Nah, sudah. kelompoknya tuh kan isinya 3 sampai 4 orang kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, karena kelompoknya sudah terdiri dari 3 sampai 4 orang, maka teman-teman harus membuat media presentasi sifatnya individu tapi tetap diskusikan secara berkelompok. Misalkan begini, ada yang satu kelompok, Bang. Nah, Ferry kegiatan di pagi hari itu kan atau kegiatan sehari-hari misalnya, kegiatan sehari-hari. Itu kan ada di kelas 1 ya kalau saya nggak salah di tema 3, tema 3 tentang kegiatan sehari-hari. Anggota yang pertama bikin kegiatan di pagi hari, anggota yang kedua bikin tentang kegiatan di siang hari, anggota ketiga bikin tentang kegiatan di sore hari, anggota keempat bikin tentang kegiatan di malam hari. Nah, ini harus terkait kelompok karena satu kelompok. Tidak boleh di dalam satu tidak nyambung. Paham nggak? Oke, saya jelaskan lagi ya. Jadi setiap kelompok harus menentukan tema yang sama. Satu kelompok tuh harus di tema yang sama. Kalau tidak berdasarkan subtemanya, maka boleh berdasarkan mata pelajarannya, tapi harus dalam satu tema yang sama.
setiap kelompok. Nah, masing-masing anggota di dalam kelompok itu mengembangkan media presentasinya masing-masing. Di Spot saya sudah tambahkan satu materi dari Pak Gema begitu yang menjadi narasumber di UPI untuk menyajikan materi-materi mengenai bagaimana membuat media presentasi yang menarik. Ada di Spot. Baru di kelas A, di kelas yang lainnya belum saya munculkan. Itu mungkin teman-teman sudah cukup jelas kah? Oke? Ya, Dila? Bapak maaf, ini ada yang nanya pertanyaan titipan. Jadi bikin PPT-nya itu satu kelompok satu PPT atau misalnya satu Enggak. orang? Satu orang satu PPT tapi dalam satu kelompok harus terkait. Oke, Bapak, makasih. Oke. Ada lagi yang lain? Saya pikir cukup jelas. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan tambahan boleh disampaikan langsung ke saya atau bisa melalui apa namanya ya melalui koordinator ya, melalui siapa ini Zahra ya, ya boleh bisa disampaikan langsung atau bisa melalui Zahra boleh. Baik teman-teman kita cukupkan pertemuan kali ini. Saya mohon maaf tidak bisa lebih lama lagi menemani teman-teman. Mudah-mudahan di kelas yang lain juga saya tetap bisa hadir, tapi kalaupun tidak, saya mohon izin meminta rekaman pertemuan hari ini untuk saya simpan di Spot ya. Dengan kelas A saya simpan di semua kelas. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat seperti biasa. Sampaikan salam saya dan terima kasih, semangat untuk siapapun yang support teman-teman, menemani teman-teman di pembelajaran daring ya, masih daring selama semester ini. Sekian dari saya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya izin untuk keluar ya. Assalamualaikum.